Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kronologi penculikan Maijen Sutoyo pada pagi hari sekitar pukul 3.00 WIB pada tanggal 1 Oktober 1965. Komandan Satuan Tugas atau Satgas Letnan Infanteri Tul Arif membentuk 7 pasukan dari Satgas Pasopati di Lubang Buaya untuk menculik ke-7 jenderal. Satu di antara tim yang dibentuk bertugas khusus untuk menculik Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo. Sutoyo Siswo Miharjo lahir pada tanggal 28 Agustus 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Sepak terjang Sutoyo bermula pada masa pendudukan Jepang. Ia mendapat pendidikan pada Balai Pendidikan Pegawai Tinggi di Jakarta dan kemudian menjadi pegawai negeri pada kantor kabupaten di Purworejo. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia memasuki TKR bagian kepolisian. Sutoyo akhirnya menjadi anggota Korps Polisi Militer. Dirinya diangkat menjadi ajudan Kolonel Gatot Subroto dan kemudian menjadi kepala bagian organisasi Resimen 2 Polisi Tentara di Purworejo. Setelah itu, Sutoyo Siswo Miharjo berturut-turut menjadi Kepala CPM Yogyakarta dan Komandan CPM Datasemen 3 Surakarta, Kepala Staf Markas Besar Polisi Militer tahun 1954, dan Asisten Atase Militer RI untuk Inggris tahun 1956. Sutoyo mengikuti kursus C Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat yang berada di Bandung dan mendapat tugas sebagai pejabat sementara Inspektur Kehakiman Angkatan Darat. Pada tahun 1961, ia diangkat sebagai Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Ketika gerakan 30 September PKI meletus, Sutoyo dibunuh oleh pemberontak PKI atau Partai Komunis Indonesia dikarenakan Sutoyo tidak setuju dengan rencana pembentukan Angkatan Kelima. Karena hal itu, kemarahan PKI atau Partai Komunis Indonesia memuncak, yang kemudian pasukan yang ditugaskan untuk menculik Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo yang dipimpin oleh Sersan Mayor Surono yang merupakan pemimpin satu pelton dari Resimen Cakrabirawa pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 5.30 WIB. Anggota gerakan 30 September atau G30S PKI masuk ke dalam rumah Mayor Jenderal TNI Anomerta Sutoyo Siswo Miharjo di Jalan Sumeneb, Menteng, Jakarta Pusat. Gerombolan itu masuk ke dalam rumah sang jenderal lewat garasi sembari menodongkan senjata mereka ke para pembantu rumah tangga untuk diminta kunci rumah. Mereka berkata, Sutoyo telah dipanggil Presiden Soekarno untuk menghadap beliau. "Pak Toyo, lekas buka pintu, Bapak dipanggil Presiden," cetus salah satu dari gerombolan PKI itu. Saat keluar kamar, Sutoyo Siswo Miharjo langsung diapit dengan tangan diikat, matanya ditutup dan dibawa keluar rumah untuk kemudian dibawa ke Lubang Buaya. Anak-anak dan istri sang jenderal berusaha mengunci diri di salah satu kamar lain karena khawatir terjadi apa-apa terhadap mereka. Perabotan rumah turut diacak-acak sampai mereka pergi membawa Maijen Sutoyo. Kemudian pasukan tersebut membawanya ke markas mereka di Lubang Buaya. Di sana, dia dibunuh dan tubuhnya dilemparkan ke dalam sumur yang tak terpakai. Kemudian setelah itu, jasad Sutoyo berhasil ditemukan bersama ke-6 orang lainnya di sebuah sumur tua di Lubang Buaya yang bertepat di Jakarta Timur 2 hari setelah penculikan. Jenazah para pahlawan revolusi itu diangkat dengan memakai tali secara bergantian
oleh pasukan Kipam KKO AL RPKAD dan penduduk setempat yang ikut membantu. Kemudian pada saat itu juga peristiwa kematian Letnan Jenderal Anumerta Mas Tirto Darmo Haryono oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI masih begitu membekas bagi keluarga sang jenderal. Seiring bergulirnya sejarah, luka beberapa tahun yang silam itu sejatinya berangsur terobati, meski tak sepenuhnya sembuh. Terlebih ketika mengingat bahwa MT Haryono sempat merasakan firasat kematiannya malam itu. Bahkan sejumlah orang terdekat Mas Tirto Darmo Haryono sempat mengingatkan bahaya yang mungkin dihadapinya. Saat itu, rencana penculikan dan pembunuhan jenderal-jenderal Angkatan Darat telah beredar di sejumlah kalangan, sebagaimana yang dikisahkan dalam buku 7 Prajurit TNI Gugur 1 Oktober 1965. Seorang ajudan bahkan telah mengingatkan MT Haryono perihal rencana penculikan terhadap sejumlah perwira dan jenderal Angkatan Darat yang dituduh terlibat dalam kelompok Dewan Jenderal. Kelompok yang disebut-sebut tengah menggagas kudeta terhadap Presiden Soekarno. Bapak harus berjaga-jaga. Kabar mengenai rencana penculikan dan pembunuhan itu barangkali benar, ungkap ajudan Mas Tirto Darmo Haryono dalam buku itu. Buat apa saya dan keluarga tidak perlu dijaga? Jawab Mas Tirto Darmo Haryono. Mas Tirto Darmo Haryono memang dikenal sebagai jenderal yang enggan menggunakan fasilitas negara, termasuk fasilitas pengamanan yang sejatinya wajib diberikan kepadanya. Dan akibatnya itu juga pasukan Cakrabirawa dapat melenggang dengan mudah ke dalam rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat dini hari pada tanggal 1 Oktober 1965 yang dipimpin oleh Sersan Mayor Bungkus. Pasukan Cakrabirawa menjalankan misi penjemputan terhadap MT Haryono. Tak ada halangan, berarti pasukan Cakrabirawa hanya mendapati sosok Mariatni, istri dari Mas Tirto Darmo Haryono, yang membukakan pintu ketika itu. Bung Karno memanggil Bapak. Ada rapat penting yang harus dihadiri Bapak sekarang juga, ujar Bungkus kala itu terhadap istrinya. Menjawab pertanyaan itu, Marianti yang merupakan istri Tirto Darmo Haryono bergegas memanggil sang suami. Ketika itu, Tirto Darmo Haryono tahu betul sesuatu yang buruk akan terjadi kepadanya. Ia lantas meminta istri dan anak-anaknya untuk segera mencari tempat untuk mengamankan diri. Kamu harus segera pindah kamar dan bangunkan anak-anak, karena mereka akan membunuh saya. Pindahlah ke kamar depan beserta anak-anak, ucap Tirto Darmo Haryono kepada istrinya. Rupanya perintah itu menjadi perintah terakhir dari Tirto Darmo Haryono kepada Mariatni, sebab beberapa menit kemudian ia harus meregang nyawa akibat berondongan senapan tompos milik Sersan Mayor Bungkus. Suatu hari sebelum peristiwa pembunuhan itu, seorang tentara menanyakan letak rumah Mas Tirto Darmo Haryono kepada anak-anak sang jenderal yang spontan langsung menunjuk rumah mereka sendiri. Sementara itu, firasat lain juga dialami oleh putri bungsu Mas Tirto Darmo Haryono, yaitu Enda Marina. Enda menuturkan, suatu malam sebelum peristiwa, Enda bermimpi sang ayah ditusuk tombak oleh sejumlah orang misterius hingga tak berdaya. Firasat lain dialami oleh Haryanto Haryono, anak sulung Mas Tirto Darmo Haryono.
Haryanto menuturkan sebuah momen di mana sang ayah tiba-tiba mengajaknya mengobrol soal politik. Padahal Haryanto tahu betul sang ayah tak pernah membahas permasalahan politik dengan anak-anaknya. Bahkan Haryanto yang akrab disapa Babab mengutarakan sebuah petuah yang disampaikan oleh Mas Tirto Darmo Haryono kepadanya. Bab, kalau kamu sudah besar nanti, sebaiknya hindarilah berpolitik, karena politik itu sangat berisiko. Politik itu menghalalkan segala cara. Selagi kamu berada dalam satu kelompok, kelompok itu akan menganggapmu sebagai teman. Tetapi begitu kamu berpisah, kamu akan dianggap sebagai musuh. Persahabatan dan kebijakan yang telah kamu lakukan di masa yang sudah-sudah akan mereka lupakan. Makanya kamu tidak perlu masuk politik. Masuk tentara boleh, tapi masuk politik sekali lagi jangan, seru sang jenderal terakhir kalinya kepada sang putra. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.